Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon izin yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Public Relation. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS, yakni materi pembelajaran tentang program Public Relation, di mana ini sebagai persyaratan untuk mengerjakan UAS. Pada pembahasan kali ini, mohon izin. Saya Muhammad Ali Siddiq dari mahasiswa Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Fakultas Tarbiyah dan Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Masuk ke pembahasan yakni mengenai program dari seorang public relation. Saya mengambil tentang kesadaran diri dari masing-masing wali santri, yakni judul di sini adalah meningkatkan kesadaran wali santri dalam pembayaran di pesantren perguruan Islam Al-Wahid. Hal mendasar yang melatar belakangi adanya judul ini bisa saya ambil adalah salah satu masalah yang memang berkutat sudah sering kali permasalahan ini kita hadapi di lembaga pesantren perguruan Islam Al-Wahid ini. Maka dari itu ini mungkin sangat cocok saya buat jadi judul untuk program public relation, mengingat ini adalah satu problem yang seringkali berkutat pada setiap tahunnya. Hal yang melatar belakang ini adalah di mana pesantren ini sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran yang sangat penting banget, signifikan dalam pembentukan karakter, juga pengetahuan agama. Nah, jadi di dalam pesantren itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar agama saja, melainkan juga ada sebagai wadah sebagai pengembangan nilai-nilai sosial, moral, budaya pun, bahkan dalam konteks ini keberlangsungan operasional peran pesantren yang mengenai tentang pembayaran ini sangat bergantung pada dukungan finansial, yakni terutama adalah dari wali santri yang memang anaknya dititipkan di sini. Nah, ada salah satu teori yang melatar belakang ini adalah teori komunikasi pemasaran sosial yang dikemukakan oleh Kotler dan Lee. Jadi diungkapkan bahwasanya menjadi landasan yang relevan memahami fenomena yang terjadi di lembaga pesantren ini. Nah, bunyi gimana penekanan dari pentingnya mempengaruhi perilaku individu dan kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui komunikasi yang efektif. Nah, permasalahan di sini adalah bagaimana sih cara komunikasi antara lembaga kepada wali santri dalam mengkomunikasikan pentingnya pembayaran dalam pesantren. Oke, kita akan kupas tuntas nanti di slide selanjutnya. Nah, dari latar belakang ini kita bisa ambil beberapa rumusan masalah yang menjadi penyebab utama adanya tingkat kesadaran yang rendah mengenai tentang pembayaran yang ada di lembaga pesantren. Yang pertama adalah apa penyebab rendahnya kesadaran wali santri dalam melakukan pembayaran. Kita akan kupas tuntas tentang hal itu. Kemudian tentang bagaimana cara meningkatkan kesadaran wali santri mengenai kewajiban pembayaran. Nah, kita akan bikin programming di sini. Sebagai seorang PR kita harus bisa membuatkan program-program yang tujuannya memang untuk meningkatkan kesadaran dari wali santri. Yang terakhir, apa saja strategi komunikasi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, nanti kita kupas tuntas di slide-slide selanjutnya. Tujuan daripada rumusan masalah yang tadi disebutkan adalah meningkatkan kesadaran wali santri tentang pentingnya pembayaran biaya pendidikan. Ini juga selaras dengan salah satu kitab yang kita pelajari bersama di dimanapun ketika baru mulai pembelajaran, yakni dalam kitab Al-Alai itu ada namanya salah satu syarat untuk mencapai goal dari ilmu adalah apa tuh? Iya, tibarin wabul gotin adanya biaya, adanya sang lukain wahersin was tibarin wabul gotin, selain daripada
kemauan, kecerdasan, dan juga harus ada biaya. Nah, ini tujuannya mengacu pada salah satu nazam dalam kitab Al-Ala, Zukain wa hirsin nas tibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin. Nah, lanjutnya seperti itu, waktu zamani. Kemudian tujuan yang kedua adalah membangun komunikasi yang efektif antara pesantren dan wali pesantren. Nah, ini nanti selaras dengan teori dari Kotler dan Lee yang disampaikan bahwa bagaimana cara menyampaikan komunikasi yang baik untuk meningkatkan satu kesadaran penting bagi wali santri dalam melakukan pembayaran di lembaga pesantren. Lembaga manapun, intinya bagaimana cara menyampaikan komunikasi yang tepat, komunikasi yang sesuai dengan wali santri untuk bagi orang tua untuk melakukan pembayaran biaya pendidikan. Yang ketiga juga, tujuan yang ketiga adalah menciptakan sistem pengingat yang memudahkan wali santri dalam melakukan pembayaran. Nah, mungkin di yang terakhir ini kita akan rancang bersama mengenai tentang aplikasi apa atau program apa atau aplikasi apa yang nanti sebagai reminder, sebagai alarm, sebagai pengingat untuk wali santri memang ketika waktunya sudah bayaran, ya sudah harus menunaikan pembayaran tersebut. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di pembahasan teori kajian ini, seorang PR dalam untuk meningkat dalam problem yang ini ya, untuk problem peningkatan kesadaran wali santri dalam pembayaran di lembaga pesantren perguruan Islam Al-Wahyib ini, ada salah satu yang teori yang relevan dengan pembahasan kita kali ini, yakni teori yang disebutkan tadi di awal yang dikembangkan oleh Kotler dan Lee, yang mana teori ini terkenal dengan teori komunikasi pemasaran sosial atau social marketing communication. Jadi teorinya ini berfokus pada penggunaan prinsip-prinsip pemasaran untuk mempengaruhi perilaku individu dan kelompok demi mencapai tujuan sosial yang lebih besar. Seperti ya ini poin pentingnya, peningkatan kesadaran dan partisipasi dalam satu program. Nah, teori komunikasi pemasaran sosial menekankan pentingnya pemahaman audiens dan menciptakan pesan yang relevan serta menarik bagi mereka. Artinya apa? Teori ini saya ambil setelah ditelaah, setelah dipelajari dari beberapa teori yang dikemukakan. Ini yang paling tepat dan ini yang paling relevan dengan apa yang kita bahas dalam pembahasan kali ini, yakni adalah teori dari Kotler dan Lee mengenai tentang teori komunikasi pemasaran sosial. Nah, selain daripada teori ini juga kita perlu menggarisbawahi pentingnya membangun citra positif organisasi atau lembaga. Jadi citra positif pesantren dapat meningkatkan kepercayaan wali santri untuk mendorong mereka memenuhi kewajiban pembayaran. Jadi selain daripada teori yang sesuai ini, kita juga sebagai orang yang berada dalam lembaga ataupun organisasi harus membangun branding kita, harus membangun citra positif kita agar menjadi satu daya tarik yang memang ketika ada wali santri atau orang tua yang mau gabung atau mau join dengan kita mau guiding mereka, kita mendapatkan satu keuntungan yang mutual gitu. Mereka ya diuntungkan, kita juga diuntungkan dengan supporting dana atau supporting dari dukungan masyarakat sekitar, lingkungan sekitar juga seperti itu. Dalam implementasi teori ini, seorang PR dirancang untuk mencakup elemen-elemen dari teori komunikasi pemasaran sosial ini. Nah, satu yang tadi disebutkan, pesantren perlu merancang kampanye yang tidak hanya fokus pada pengingat pembayaran. Ini di rumusan tadi di awal bahwasanya perlu adanya pengingat alarm sebagai pengingat pembayaran seperti itu. Tetapi juga selain daripada pengingat pembayaran, juga kita harus memberikan edukasi kepada wali santri tentang manfaat dari pembayaran yang tepat waktu. Kayak misalkan penggunaan dana yang dari wali santri itu ada kegunaan masing-masing yang memang diperlukan dari lembaga tersebut, seperti ya operasional lembaga, terus apalagi biaya yang ketika ada acara itu memerlukan biaya-biaya yang melebihi dari apa? Melebihi dari kapasitas, melebihi dari perkiraan targeting biayanya seperti itu. Jadi kita harus mengedukasi bahwasanya ini loh ada kita harus memberikan transparansi
mengenai kegunaan-kegunaan pembiayaan yang memang digunakan kembali untuk lembaga pesantren tersebut. Oke, lanjut. Nah, di pembahasan program ini ada beberapa program strategis yang akan dirancang dan dilaksanakan oleh praktisi public relation. Eh, Tujuannya apa sih? Untuk membangun komunikasi yang efektif serta meningkatkan pemahaman dan mendorong partisipasi aktif oleh santri dalam memenuhi kewajiban. Adapun program-programnya adalah yang pertama ada sosialisasi dan edukasi. Kita harus memberitahukan bahwasanya di awal, di sebelum pendaftaran itu bahwasanya ada satu kewajiban pembayaran yang harus diselesaikan. Tujuannya untuk apa? Untuk operasional pondok, untuk penunjang pembelajaran santri di pondoknya nantinya. Jadi selain daripada itu, kita juga sebagai pihak lembaga harus memberikan harus fair-fairan di awal. Kita harus terbuka di awal mengenai tentang nanti pembiayaannya, seperti pembiayaannya besarannya berapa, keperluannya apa saja di pondoknya, sebagai penunjang pembelajaran, kemudian juga operasional pondok. Nah, sosialisasikan di awal ketika ketika pertama kali pendaftaran. Nah, bisa juga untuk karena perkembangan teknologi sekarang, kampanye media sosial ini program yang kedua. Jadi karena sekarang itu serba mudah diaksesnya melalui media ya. Eh, Dalam kampanye ini eh, kita memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi modern, yang mana pesantren akan meluncurkan kampanye media sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentunya, kesadaran yang kita tujukan kepada wali santri ya, maaf. Dan kampanye ini mencakup pembuatan konten yang menarik, ya isinya apa saja, yang penting poin pentingnya itu disampaikan bahwasanya untuk meningkatkan satu kesadaran penting kepada wali santri untuk melaksanakan pembayaran secara tepat waktu. Yang kedua itu, yang ketiga maaf, ada pembuatan materi edukasi. Ini juga sama seperti kampanye media sosial, bedanya kampanye media sosial itu disampaikan secara luas di media sosial. Nah, untuk pembuatan materi edukasi ini kita mengumpulkan dalam satu ruangan seperti rapat lah, kemudian kita kita sampaikan beberapa materi-materi yang memang perlu disampaikan untuk meningkatkan kesadaran wali santri terhadap pembayaran pesantren gitu. Nah, untuk yang keempat adanya sistem pengingat pembayaran, pengingat tipe ya. Nah, ini juga program ini juga ditujukan untuk memudahkan wali santri dalam melakukan pembayaran pesantren, sebagai dibuat sebagai pengingat agar dapat diakses melalui aplikasi ataupun pesan singkat ya. Kalau sekarang bisa WA lah, kan ada grup WA. Nah, grup WA khusus wali santri gitu kan, atau khusus santrinya. Nah, di situ nanti ada setiap bulan atau setiap setiap kali mau pembayaran itu sudah diingatkan. Padahal akan tetapi juga selain daripada itu, di sosialisasi di awal ini sudah dikasih tahu mengenai eh, rincian-rincian pembayaran yang harus diselesaikan oleh santri untuk melaksanakan pembayaran di pondok pesantren tersebut. Nah, yang kelima ini ada pelibatan tokoh masyarakat. Sering sekali kita mengabaikan hal ini, akan tetapi ini juga menjadi sangat penting. Yang terjadi di yang pernah terjadi di lembaga pesantren perguruan Islam Al sendiri ini sering sekali mengguiding tokoh masyarakat, yakni ada yang paling sering sih langsung dari kubu, karena setiap ada acara apapun di sini pasti, bukan satu hal yang pasti, pasti mengundang pemerintah setempat. Nah, untuk memberikan satu sambutan penting, yang mana ketika sambutan itu diingatkan kembali oleh tokoh masyarakat, oleh pemerintah maupun tokoh masyarakatnya untuk untuk mensupport anaknya yang dititipkan di pesantren. Support sebagai apa ya? Support programnya, support dananya, support semangatnya juga kepada anak-anak yang memang dititipkan ke lembaga pesantren tersebut. Nah, ini sudah kita sering sering lakukan. Nah,
Pelibatan tokoh masyarakat ini menjadi strategi yang efektif karena apa sih? Karena tokoh masyarakat kan sangat berperan gitu. Berperan sebagai jembatan komunikasi pesantren dan wali santri yang memberikan dukungan moral untuk meningkatkan kesadaran pembayaran. Nah, karena memang punya power kalau tokoh masyarakat ataupun pemerintah tuh punya power. Ketika ngomong A ya, ya A jalan gitu kan. Ya seharusnya kita juga tidak kalah powernya karena ini kan lembaga kita sendiri. Nah, powernya lebih gede seperti itu untuk menekankan suatu perintah seperti itu, satu instruksi itu. Yang terakhir ada evaluasi dan feedback. Setelah semua program kita jalankan, tidak lupa sebagai seorang manajemen, sebagai seorang praktisi PR, kita juga harus melakukan evaluasi, bahkan feedback pun diperlukan ya kan. Nah, setelah pelaksanaan program ini, evaluasi dapat dilakukan untuk mengukur efektivitas dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan melalui seperti yang pertama ada survei, kemudian wawancara maupun eh, survei kepuasan sih yang pasti. Yang mana ini ditujukan kepada wali santri yang dilakukan untuk mendapatkan untuk feedback mengenai program yang telah dijalankan. Baik, lanjut mengenai programnya. Nah, masalah ini berkutat setiap tahun dalam perapatan menjadi permasalahan yang sama setiap tahunnya karena ya memang masalahnya seperti seperti itu saja adanya ketelatan pembayaran. Nah, terdapat beberapa perlu diidentifikasi lagi bahwa terdapat beberapa masalah yang perlu diidentifikasi dan dianalisis secara mendalam. Nah, tujuannya apa sih? Untuk memahami akar penyebab rendahnya kesadaran wali santri. Akar penyebab permasalahan itu apa? Sampai bertahun-tahun berkutat pada permasalahan yang sama. Bahwa toh kita menyadari bahwasanya kita semua di sini bukan keledai bodoh yang memang jatuh ke lubang yang sama dan berkali-kali. Kita akui itu bahwasanya kita mengaku bukan keledai yang bodoh, tapi kok permasalahan sama-sama sama setiap tahun dengan permasalahan yang sama ya. Apa bedanya kan kita dengan keledai yang bodoh itu? Nah, dari identifikasi masalah ini muncul beberapa poin. Yang pertama ada kurangnya pemahaman tentang pentingnya pembayaran. Nah, ini ini menjadi chaos sekali karena latar belakang masyarakat sini, masyarakat yang khususnya di desa sini Mekar itu masih menganggap kalau ngaji di di tajuk di musola sedangkan ini bukan musola, bukan tajuk pesantren ya. Itu menganggapnya masih gratis. Seperti yang mereka alami dulu ketika ngaji di musola ya gratis sama sekali. Nah, belum bisa membedakan antara mana yang hanya ngaji di musola saja atau ngaji di tajuk-tajuk seperti biasa mereka alami. Ini ngaji di pesantren berbeda dengan sistemnya pun ada, lembaganya ada. Masih menganggapnya seperti itu. Bahkan masyarakat-masyarakat itu masih latahnya menamai ini tuh tajuk, padahal jelas pelangnya itu ada pesantren. Nah, poin yang kedua ada minimnya komunikasi antara pesantren dan santri. Selain daripada itu juga memang perlu diakui ya, komunikasinya minim meskipun secara real time itu minim kita untuk memberitahukan komunikasi tersebut. Akan tapi kan harusnya sadar bahwa menitipkan anaknya untuk mengikuti belajar di sini ada namanya SPP setiap bulannya. Itu juga sudah disampaikan di awal, sudah dilengkapi dengan buku syariahnya, buku pembayarannya. Di situ juga ada pencatatan administrasinya. Nah, yang ketiga tuh ada ketidakpahaman tentang proses pembayaran. Ada memang salah satu wali santri yang belas saja selama bertahun-tahun dia itu tidak melakukan administrasi apapun. Yang keempat, kurangnya pengingat notifikasi. Yang terakhir, persepsi negatif terhadap pembayaran. Banyak sekali tanggapan pandangan masyarakat yang mana menimbulkan satu 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 fitnah, bukan fitnah ya, bahasanya kurang pas. Satu dugaan yang memang tidak pantas ditujukan kepada lembaga pesantren. Ya, itu sebagai rahasia dapur lah. Lanjut. Oke, dari identifikasi masalah tersebut perlu kita rinci lagi beberapa poin-poin penting, yakni ada sebagaimana prinsip manajemen, yakni POAK, ada planning, organizing, actuating, dan
controlling. Nah, dari masalah-masalah yang kita sebutkan tadi, kita perlu rencanakan adanya planning. Nah, planning PR yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wali santri dalam pembayaran di pesantren perguruan Islam Al-Mahib ini harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Jadi step by stepnya harus jelas, juga tahap untuk meliputi identifikasi target audiens, penyusunan pesan utama, pemilihan saluran komunikasi yang efektif, serta menentukan sumber daya dan jadwal pelaksanaan. Dalam planning ini kita sudah laksanakan penyebaran surat. Kita 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 sebut dengan surat cinta biasanya, yang mana itu didamba-dambakan oleh setiap wali santri ketika di penghujung akhir tahun pembelajaran. Kita sudah planningkan itu dari 3 tahun ke belakang. Jadi ketika mau akhir tahun kita layangkan surat cinta, kemudian di awal tahun kita adakan rapat bersama untuk membahas beberapa program-program memang di akan dilaksanakan di pesantren perguruan Islam Al-Wahid. Nah, untuk implementasinya, jadi dimulai dengan sosialisasi. Itu sosialisasi di awal. Selain daripada pelayanan surat, kita sosialisasi langsung kepada wali santri selama beberapa kali pertemuannya. Ketika ada yang mau dibahas, kita satu itu layangkan surat pemberitahuan untuk pembayaran, yang kedua kita layangkan surat untuk rapat pertemuan wali santri ya, pembahasannya tentang nanti kegiatan-kegiatan atau program-program memang akan dilaksanakan di pesantren ini. Nah, selain itu di rapat juga kita buka diskusi terbuka mengenai entah itu program apa yang mau dikoreksi bersama ataupun mengenai pembayaran. Metode tatap muka ini atau rapat ini sangat efektif untuk membangun kepercayaan dan menjawab pertanyaan secara langsung. Jadi setelah penyampaian-penyampaian yang disampaikan oleh lembaga, kita buka sesi dialog terbuka atau sesi pertanyaan-pertanyaan yang memang sebagai wadah untuk lembaga bahwasanya ada koreksi atau tidak, seperti itu. Lanjut ke evaluasi. Nah, setelah planning, implementasi, dan evaluasi, kita juga evaluasi ini penting. Kita sering melakukannya setelah rapat, kita ada rapat khusus dari lembaganya. Nah, untuk apa sih evaluasi ini? Sebagai indikator, sebagai ukuran keberhasilan dari program PR tersebut. Nah, dari mulai menentukan langkah perbaikan di masa mendatang ataupun nanti bagaimana akses kelola yang memang kita mau benahi bersama. Dilakukan evaluasi melalui ya itu tadi, mulai dari rapat kan banyak sekali masukan-masukan yang disampaikan oleh wali santri yang memang kurangnya di apa atau harus bagaimana, itu kita bisa bisa kombin dengan program-program yang sudah dijalankan di pesantren. Nah, itu sih evaluasinya, nanti kita dirapatkan bersama bersama dengan lembaga lembaga pesantren perguruan Islam Al-Wahid, kemudian kita bahas isu itu bersama. Nah, terakhir itu ada strategi. Strategi yang diadopsi dalam program PR ini berlandaskan teori komunikasi pemasaran sosial yang disampaikan oleh Kotler dan Lee ya, tadi di awal itu disampaikan. Dan juga ada komunikasi organisasi untuk menghasilkan komunikasi yang persuasif. Ya, komunikasi dua arah ya, diskusi, dialog terbuka lah. Ataupun nanti kita tuh selalu menyertakan pelayanan istimewa di WhatsApp. Jadi kita terbuka di WhatsApp juga. Ada grup-grup tersendiri, kadang banyak banyak sekali lebih aktif di WhatsApp gitu. Nah, selain daripada itu ada juga pendekatan personal dan multikultural juga diprioritaskan untuk menjangkau wali santri yang efektif, karena mengingat tidak hanya dari satu desa yang sama di peserta didik atau santri-santri yang ikut mempelajari di situ ada beberapa dari 3 wilayah desa di desa luar gitu. Jadi untuk secara lebih efektifnya kita gabungkan di grup WhatsApp untuk membuka dialog secara terbuka yang mana nanti kita akan bahas atau dievaluasikan bersama di rapat seperti itu. Nah, secara keseluruhan dari planning, implementasi, dan evaluasi ini strategi yang sinergis dan holistik untuk ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang komunikasi
yang mendukung peningkatan kesadaran dan kepatuhan oleh santri dalam pembayaran biaya pendidikan di pesantren perguruan Islam. Itu tuh strateginya, kita selalu menerima masukan yang memang masih make sense dengan program-program yang dilaksanakan di pesantren perguruan Islam Al-Mahib. Nah, masuk ke pembahasan terakhir yakni simpulan. Dalam upaya meningkatkan kesadaran wali santri dalam program pembayaran di pesantren perguruan Islam Al-Wahib ini, itu dirancang dari beberapa rangkaian strategi dan kegiatan yang struktur dan sistematis, mulai dari identifikasi masalah, kemudian ditemukan beberapa poin-poin masalah problem yang mengakar, adanya pemahaman yang tidak selaras, komunikasi yang tidak efektif, dan tidak paham tentang proses pembayaran. Ini menjadi tantangan bagi kita, bagaimana nanti kita harus menjarah ke problem-problem tersebut. Kita harus bisa mengevaluasi problem-problem yang memang menjadi akar dari permasalahan ini. Nah, program-program yang tadi disebut ini diharapkan tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran wali santri saja dalam melakukan pembayaran, tetapi juga untuk memperkuat hubungan antara pesantren dan wali santri. Jadi sebagai tali silaturahmi, sebagai seduluran, serta menciptakan lingkungan yang mendukung keberlangsungan dan kualitas pendidikan. Nah, dengan hal ini besar harapan lembaga pesantren untuk bisa dapat membangun relasi yang positif antara lembaga pesantren dan masyarakat sekitar, baik wali santri maupun masyarakat, ya, agar agar mendapatkan supporting, agar mendapatkan dukungan yang harmonis dari masyarakat langsung. Itu menjadi satu keharmonisan yang luar biasa. Dan juga kita harus melaksanakan pendekatan-pendekatan terencana dan berbasis pada teori komunikasi yang relevan selain daripada Kotler dan Lee tadi yang disebutkan. Dan program ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan pendidikan Islam di Indonesia, khususnya di warga masyarakat desa Sindang Mekar sendiri. Baik, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan pada program public relation ini, yakni di mana program tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran wali santri dalam melakukan pembayaran di pesantren perguruan Islam Al-Wahid. Kepada Bu Yanti dihaturkan mohon maaf dan terima kasih telah membimbing kami dalam mata kuliah manajemen public relation. Dan pada akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.